Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas terkait series ini ya, saham-saham yang sedang diakumulasi oleh Bandar. Cuma di sini saya disclaimer ya bahwa Bandar di sini itu bukan berarti konotasi negatif ya, seperti video seri-seri saya sebelumnya bahwa Bandar di sini tuh bukan berarti bandar yang memiliki artian negatif. Bisa aja ini bersifat institusi atau mungkin pengendali atau yang lain gitu ya. Nah, cuma di sini kita akan bahas khusus untuk saham-saham yang IPO ya di tahun 2025. Nah, untuk saham-sahamnya apa aja, kita akan bahas di next slide ya. Nah, di sini sebelum kita mulai ya, kita akan sedikit membahas tentang teori akumulasi dari Wyckoff ya. Jadi untuk Wyckoff Logic sendiri biasanya saham yang sedang diakumulasi itu biasanya sedang posisi sideways ya. Jadi kita anggap contoh perusahaan IPO ya. Perusahaan IPO itu awalnya kan selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Cuman setelah beberapa bulan itu biasanya orang-orang ini melupakan sahamnya ini pernah IPO ya. Nah, biasanya saham-saham seperti ini itu memiliki fase akumulasi yang cukup panjang. Nah, di sini saya akan membahas saham yang sedang diakumulasi ya. Cuma kita nggak tahu apakah nanti naiknya kapan itu biar market yang menjawab seperti itu. Nah, ini contoh saham yang pertama adalah saham ASPR ya. Saham ASPR sendiri dulu IPO di underwriteri oleh dua ini ya, underwriter ya, yaitu XA dan juga BG. Dan ASPR sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa packaging. Dan seperti yang kita tahu ya, untuk XA sendiri itu terkenal dengan gorengannya itu cukup liar ya, dalam artian volatilitasnya itu cukup tinggi. Nah, ASPR sendiri dia ini sempat arah beberapa kali, cuman untuk saat ini sahamnya ini sedang sideways cukup lama ya, dari bulan Agustus sampai Januari tahun 2026. Dan untuk sideways-nya sih di harga yang hampir mirip di posisi yang saat ini ya, harga 99, harga 100 ya, paling menyentuh paling tinggi harga 110 ya. Dan kalau misalkan kita cek dalam 2 bulan terakhir, itu ada yang akumulasi dengan broker PC, YJ ya, dimana dia ini mengakumulasi dengan average harga itu 100. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari number of shareholder-nya atau jumlah pemegang sahamnya, ini banyak retail yang mulai cut loss. Jadi mereka ini udah mulai bosen nih nunggu berbulan-bulan, lihat saham-saham yang lain pada naik, nah ASPR kok nggak naik-naik gitu ya. Makanya mereka banyak yang keluar gitu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ASPR ini memang sedang di posisi akumulasi, cuman untuk kenaikannya kapan, nah kita nggak tahu ya. Nah, selanjutnya ini adalah saham PMUI ya. PMUI ini bergerak dalam bidang jasa perdagangan telekomunikasi ya. Jadi dia ini distributor untuk XL seingat saya. Nah, si PMUI ini di underwriteri oleh BK ya, atau Korean Investment. Nah, si PMUI sendiri ini kalau misalkan kita lihat dari segi chart, dia memang posisinya sekarang mulai agak naik ya. Karena misalkan kalau kita lihat untuk XL sendiri, ini kan naiknya cukup tinggi. Mungkin karena dia distributornya XL, dia ikutan naik gitu ya. Nah, sedikit cerita tentang PMUI sendiri, sehingga saya dulu dia ini sempat hampir batal IPO ya, karena dulu jumlah penjatahan IPO-nya itu sangat tinggi ya, bahkan lebih dari 50%. Akhirnya dia hampir batal, cuman akhirnya jadi berlanjut karena waktu itu sempat ada berita bahwa komisarisnya ini sampai merogoh kocek ya untuk menyerap sisa-sisa saham IPO yang belum terserap gitu ya. Nah, untuk saat ini posisi untuk PMUI sendiri ini sedang ada akumulasi yang cukup besar dari FZ, terus ada Becky juga, terus ini adalah beberapa broker retail ya yang sedang jualan. Nah,
Di sini kita bisa lihat juga untuk number of shareholder-nya ini terus berkurang ya. Sampai bulan November ini sisa 5 ribuan. Dan menurut saya PMU ini cukup menarik ya, karena memang broker FZ-nya ini akumulasinya cukup besar. Cuman balik lagi, saya amati untuk PMU ini bandarnya agak lumayan ini ya, agak lumayan galak gitu ya, dalam artian kita masuk, misalkan kita makan-makanin barangnya dia tuh dia sering guyur gitu, seperti itu. Nah, ini adalah saham yang terakhir ya, yang akan kita bahas adalah saham Pesat ya. Saham Pesat sendiri ini bergerak dalam bidang jasa transportasi ya, transportasi kapal. Nah, underwriter-nya sendiri untuk Pesat sendiri adalah Trimegah ya, sama BCA Sekuritas. Dan seperti yang kita tahu ya, saat ini kan sedang happening untuk sektor transportasi. Dan menurut saya sih Pesat seharusnya cukup menarik ya untuk saat ini ya, kalau misalkan kita ngomong dari sektornya. Nah, untuk pergerakan sahamnya sendiri, Pesat ini sempat naik ya, sampai 3.000, sempat naik 3.000, dan sekarang sideways cukup lama di harga 1.300. Dan untuk saat ini Pesat, kalau misalkan kita lihat, ini ada akumulasi yang cukup besar dari broker CP dan juga AZ. Nah, si barangnya CP, AZ, dan juga YB ini dia dapatkan dari barangnya LG ya. LG itu siapa? LG ya underwriter-nya tadi ya, underwriter-nya si Pesat gitu ya. Dan bawah-bawahnya sih broker-broker retail gitu ya. Ada CC, YP, SC ya. Dan menurut saya sih ini menarik karena si LG-nya ini buang barang tapi ada yang nampungin terus ya. Jadi si CP dan AZ ini terus nampungin gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti barangnya LG-nya habis, menurut saya Pesat jadi menarik ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat juga dari number of shareholder-nya, si Pesat ini terus mengalami penurunan. Dan kalau misalkan kita lihat untuk bid offer dari Pesat sendiri ini cukup kering ya, dalam artian sahamnya ini cukup enteng ya untuk naik ya, asalkan barangnya LG ini udah habis seperti itu. Jadi untuk Pesat sendiri apakah akan naik ya, kita nggak tahu. Cuman yang pasti yang kita bisa tahu itu ada CP, AZ, YB ini sedang akumulasi gitu ya. Dimana CP dan AZ ini biasanya ini diisi oleh para scalper atau smart money individual seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya dari saya untuk seri saham-saham yang sedang diakumulasi oleh bandar ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi nasabah Masuk Research bisa hubungi di 0811-888-4657. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di series video selanjutnya.